Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep mending Mas Alhamdulillahirrabbilalamin. Eja teh. Wabihi nasta'inu ala umuri dawatin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dan yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di kelas digital marketing dengan materi Search Engine Optimization batch kedua yang dinarasumberi oleh Kang Lintang dan juga yang saya hormati juga kepada Pak Ian, pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai saja kepada Kang Lintang untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita juga semua. Untuk Kang Lintang, boleh dipersilakan untuk dimulai materinya. Untuk Kang Lintang, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ambil napas dulu ya, biar nggak tegang. Jadi, jadi nanti Mas Eja ini yang akan menjadi moderator ya di Forum Manager Club besok hari Ahad ya. Kita akan bahas tentang fotografi menggunakan handphone. Jadi itu materi luar biasa. Berarti sekarang magang. Nah, sekarang saya latihan dulu gitu kan. Jadi biar teman-teman juga familiar dengan wajah Mas Eja. Nah, Mas Eja ini salah satu tim dari Aidas Academy ya yang termuda. Beliau itu termuda saya tempatkan di CTO di tempatnya Pak Ahdiat ya. Pak Ahdiat CTO itu sebagai Chief Technology Officer. Mas Eja ini saya taruh sebagai content creator. Dan saat ini sedang magang ya di kantornya Pak Ahdiat sampai bulan depan. Nah, teman-teman terima kasih telah bergabung kembali di kelas digital marketing pekanan, kadang Selasa, kadang Rabu. Itu tetap kita akan utamakan hari Selasa malam. Tapi jika ada sesuatu yang berhalangan, kita akan geser, apakah maju atau mundur ya, itu tentatif saja. Nah, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang SEO ya, atau SEO ya, itu lebih kepada prakteknya. Coba di-share aja. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Masuk lagi slide selanjutnya. Oke. Nah, malam ini ya itu yang tadi yang kedua aja. Slide yang kedua. Naikin sedikit. Nah, oke. Malam ini kita akan lebih kepada SEO unpack ya. SEO di sisi website teman-teman ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah percayaan ya, dalam tanda petik seperti itu, supaya kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang bisa mendongkrak postingan kita atau konten kita pelan-pelan tapi pasti berada di halaman-halaman utama Google ya. Seperti itu. Lanjut ya. Saya mau masuk ke SEO unpack-nya dulu. Terus ini dia ya. Jadi kita akan lebih pada optimalisasi yang ada di dalam website. Nah, website ini macam-macam nih jenisnya. Ada yang platformnya dari WordPress, Blogspot ya, itu content management system yang teman-teman nggak perlu lagi pakai bahasa coding-coding ya, tinggal isi-isi saja. Atau ada yang memang websitenya seperti Aidasmal ya, itu di coding sendiri. Itu beda-beda nanti teknisnya. Tapi kita akan ngambil yang paling gampang ya, Blogspot dan WordPress. Keluar dari slide ini, Jak. Keluar.
keluar dari slide, masuk ke buku Kang Lintang. Oke, ini buku Kang Lintang ya teman-teman, buku Kang Lintang. Terus di samping dibuka lagi ini ya apa namanya halaman Google ya, halaman baru, buka di atasnya, yang itu google.com. Oke, klik, balik lagi ke buku Kang Lintang. Oke, nah di ini nanti buku Kang Lintang seperti biasa nanti tempat teman-teman berlatih ya, coret-coretan ya, istilahnya kalau manualnya acak-acak aja nggak apa-apa. Ini sudah diberikan untuk teman-teman belajar ya. Nah di sini nanti kita akan coba belajar membuat konten secara tertulis ya, dan juga dipadukan dengan gambar. Kaidahnya seperti apa yang benar ya? Coba klik post di bawah landing press, post. Admin, oke, nggak apa-apa di situ post admin ya itu. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti materi pertama nanti bisa lihat rekamannya ya. Nanti di-share sama Eja ya link YouTube-nya termasuk yang ini. Oke, kembali ke Google, ke halaman Google. Oke, itu ditutup dulu tuh. Ya, oke. Nah, itu diketik yang di samping kata pembicara. Ya, di situ diketik. Itu misalnya kita saat ini yang lagi mendekati Ramadan, jual mobil second. Oke, diam. Oke, diam. Aduh, jangan diketik. Balik lagi. Gitu. Jangan diketik, diam. Ya, oke, tulis lagi. Tutup dulu tuh yang oke-nya itu. Biar nggak mengganggu pandangan ya. Oke. Nah, udah diam situ. Nah, ini adalah ketika tadi kan sudah sempat ketik ya, jual mobil second. Nah, ini ada rekomendasi kata kunci yang direkomendasikan oleh Google berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya orang yang mengetik. Kita bisa melihat volumenya itu nanti dari tool yang minggu lalu saya ajarkan, Keyword Planner ya, di Google Ads itu. Itu nanti kita bisa lihat volumenya. Tapi itu nanti akan kita perdalam lagi. Nah, ini kita akan lihat di sini. Ini itu ada jual mobil second. Ya, jual iPhone kecampur, abaikan. Nah, itu di bawah jual mobil bekas. Jual mobil second Jakarta. Coba Eja tulis langsung, jual mobil second tapi jangan di-enter. Jual mobil second. Oke, top ya. Kalau kita ketik kata kunci 3 kata, ya kan, jual mobil second, dia akan rapih tuh. Coba mundur lagi, dihapus tuh. Secondnya sama mobilnya. Pasti kecampur sama iPhone tadi kan. Nah, coba. Nah, itu kan ada jual iPhone. Artinya kata kunci jual itu belum valid ketika kita ingin mencari sebuah kata kunci utama yang akan menjadi sebuah konten. Oleh karena itu, kita tulis saja jual mobil second. Tulis lagi aja. Jual mobil second. Oke, nah ini kata kunci yang direkomendasikan. Ternyata jual mobil second Jakarta itu termasuk yang tinggi pencariannya. Kalau kemarin di Keyword Planner itu kan ada rendah, ada tinggi. Tapi kalau di sini yang ditampilkan oleh Google ini adalah yang tinggi semua. Ya, jadi ada jual mobil second Jakarta. Ya, jangan diketik, diam aja Kak. Ya, mouse-nya jangan goyang-goyang. Nah, itu jual mobil second di bawah 100 juta. Itu kata kunci turunan tuh. Jual mobil second Tangerang, ya kan? Jual mobil second lagi di Jakarta ya. Nah, itu sampai ke bawah. Nah, ini kalau 3 kata ya. Tapi ketika Anda jual mobil second tapi posisi Anda platnya misalnya Bandung ya. Misalnya di Bandung. Artinya yang Jakarta, Tangerang itu nggak dibutuhkan. Ya kan? Tulis ya, jual second mobil second Bandung. Oke. Nah, lebih rinci ya kan? Kalau kita ketik jual menjadikan keyword utama itu jual mobil second Bandung, artinya keyword turunannya itu yang direkomendasikan oleh Google di kisaran harga. Jual mobil second Bandung harga 20 jutaan. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang Bandung nyari mobil bekas yang 20 jutaan.
ya kan? Atau yang di bawah 40 jutaan. Ini menjadi sebuah indikator dalam taktik dan strategi terhadap produk ya. Kalau produk kita beririsan, misalnya harga mobil second Anda itu di kisaran itu tuh 40 jutaan, misalnya kan Kijang jadul ya, Kijang Buaya gitu kan, atau mobil-mobil zaman dulu ya, yang ini Anda jual, ini masuk nih gitu kan, dan itu akan kita masukkan dalam kata kunci turunan. Ja, ini bisa di-capture nggak layarmu? Capture, Pak. Coba kamu capture dulu, biar nanti bisa ini. Jangan diketik, tapi kamu capture. Kalau udah kasih tahu. Udah, Ja? Belum, Pak. Oke. Kalau enggak, kamu foto. Foto aja lah, Pak. Ya, foto biar cepet ya. Nanti pakai ada aplikasinya tuh, tinggal satu tombol langsung ke tutup layarnya. Oke, Pak, sudah. Udah. Oke, jadi jual mobil second Bandung kita jadikan sebagai kata kunci utama. Balik ke buku Kang Lintang. Nah. Oke, tulis judulnya. Jual. Di sini, Pak. Iya, di situ tulis. Ya. Nah, kalian kamu berarti WordPress. Pak Ian udah jago ini. Jual. Kalau pakai template, Pak. Nah, ja, penulisan huruf itu dibaguskan. Jadi itu cukup yang huruf besarnya di depan saja. Jual mobil pasti. Jual mobil Second Bandung. Bandung. Oke. Oke, ini sebagai kata kunci utama ya. Nah, oke. Itu kan di sebelah kanan ada add new kategori ya. Kategori itu diklik tuh, add new kategori. Add new-nya diklik, ya, kita tambahkan kategori jual mobil. Ditulis. Ini karena belum kita masukkan ya, jual mobil. Udah, add new kategori itu di bawahnya ketuk tombolnya. Oke. ini, Pak. Itu yang bawah itu, nah itu ya. Nah, tungguin dulu sampai nah udah, oke. Nah, di bawah jual mobil second Bandung itu adalah permaling ya yang ditulis tuh. Nah, itu permalingnya sudah benar tuh. Dia nggak ada angka-angka itu. Ini ramah dengan pencarian dari Google. Nah, di selanjutnya adalah masuk ke ini Kak, ya, yang layar di bawah add media itu sebelah kirimu tuh, yang tempat ngetik tes dah. Nah, bukan, yang ini nih. Nah, itu yang bawa paragraf tuh. Kamu lihat tuh ada paragraf nggak? Nah, ini sebelah kirimu tuh. Nah, lihat. Gimana, Pak? Itu tuh yang buat ngetik nih, yang di bawah add media. Ini. Apa ini? Ini. Nah, ya di Nah, di tengah. Ketik apa, Pak? Aduh, Kang Lintang. Lintang lagi koneksinya nih kayaknya. Mending aja yang operate, jadi kita kan seragam semua orang nih, nggak ngertinya. Oke. Ayo, ketik ya. Iya, Pak. Ketik apa, Pak? Suka-suka aja. Hilang lagi. Ya, hilang lagi. Ya, harus diikat itu Pak Ian. Habis jual mobil Bu Yuni di Bandung. Langsung hilang dia, Pak. Udah aja ketik aja ke apa gitu aja. Kang Lintang belum bayar wifi ya? Jangan-jangan. Jual Mana mobil second. Halo, Aja. Lintang, iya, Pak. Ketik Ya, apa, Pak? ditulis. Kayaknya deskripsinya deh ya. Belum nyebut Pak Lintang tadi koneksinya. Belum nyebut, belum selesai. Kayaknya deskripsinya ya Pak ya. Hilang lagi. Iya. Oh, Pak dia udah ngantuk. Enggak, khawatirnya Pak Lintang nggak tahu. Jadi lagi ngomong terus nih dari tadi. Iya.
Iya, 900 ya Pak ya. Ini cuma biasanya pakai dua ini nih, dua gadget nih. Kok malam ini cuma pakai satu? Apa sampulnya udah di itu Pak? Jual Oh, beli HP. iDash ya. iDash buat siapa tuh, Jak? Nah, itu Palindang, Pak. Oh, berarti tetap dua gadget. Hilang lintangnya. Lintangnya hilang. Wah, nih kebanyakan SEO nih. Udah diganti Pak Ian, Pak. Iya, Pak Ian, persilakan. Nah, Ngobrol aja Pak. Lanjut. Ayo, Jak, tulis Jak, jual mobil second Bandung, Jak. muncul. Ya, Jak. Ya, Diketik. Nah, itu salah aja. Depannya harus huruf besar. Jadi yang tipe-tipe itu nggak bakalan menjadi rekomendasi. Jual mobil second Bandung. Oke. Nah, kembali ke kata kunci tadi tuh yang direkomendasikan. Kita lihat dulu. Oke. Balik lagi ke buku Kang Lintang. Jual mobil second Bandung dengan merek, tulis. Ya, dengan merek Daihatsu Classy. Daihatsu. Revi. Daihatsu Class. Belum lahir tuh Eja tuh Daihatsu Class. Jadi dia nggak Salah tahu. itu Daihatsu. Belum tahu. DH. Dai. Pakai I. Daihatsu. Dai. Ya. DH. Nggak pernah lihat mobil. Daihatsu. Belum lahir Eja. Daihatsu. Taunya Pak. Wuling kali. Nih. Klasi, double A. Enggak, klasinya double A, bukan Clay. Oh, Lintang hilang lagi. hilang Ya. lagi kayaknya, Pak. Suruh naik pohon Pak. Nyari sinyal. S-nya 2 aja, Classy. Iya. A-nya 1. S2. Iya, S-nya 2 ya. A-nya 1. Terus Itu Daihatsu-nya juga salah tuh. S-nya salah aja. Nggak pakai H di depan. Daihatsu. Dai. Hatsu. Hat. Nah, gitu. Classy. S-nya A-nya 1, Tuh. S-nya 2. Pakai Y grade ya. Ya, S-nya 2. S-nya 2. Y. D. Nah, gitu dah. Nah, tahun 94. Eja belum lahir. Tahun bukan 2004. Tahun 1994. Iya, Pak. Warna hitam metalik. Titik. Hitam metalik, Pak. Ya, hitam metalik, bukan hitam hideng. Itu juga. Metaliknya jangan pakai C. Pakai K. Ya, karena kita pakai bahasa Indonesia, titik. Ya, oke, kembali ke Google tadi. Kita lihat tuh kata kunci turunannya bisa kita masukin. Oke, tadi di bawah tuh Honda Classy itu harganya di 40 jutaan tuh, 94 karena saya punya satu tuh. Nah, ini kembali lagi ke buku Kang Lintang. Mobil apa tadi, coba lihat, saya lihat dulu, kembali lagi ke Google. Mobil bekas ini dijual dengan harga 40 jutaan gitu ya. Kembali ke buku Kang Lintang. Nah, ya, kasih spasi dulu, habis titik itu harus kasih spasi. Ya. Coba. Mobil bekas ini ya, bukan monil, mobil. Mobil bekas ini dijual dengan harga 40 jutaan. Ya, dalam kurung, buka kurung dulu ya, nego. Tutup kurung, titik. Oke. Nah, ini Eja turunin dulu ke bawah, turunin ke bawah.
layarnya, layar ini. Nah, terus, naikin dikit tadi. Mana tadi itu? Udah hilang lagi dia tulisannya. Tulisannya mana tadi, Ja? Ctrl Z, Ja. Oke, udah itu ya. Nah, itu di bawah itu kan ada tulisan udah 20 kata nih kita tulis nih. Nah, ini anggap nanti teman-teman itu mengisinya 100 kata ya. Jadi di 100 kata pertama ini saya nanti teman-teman sendiri yang apa namanya? Yang mengisinya. Tapi di sini di 20 kata ini kita sudah masukkan kata kunci utama yaitu jualan mobil second di Bandung, ya kan? Dan kita lihat tadi rekomendasi dari Google itu ada mobil bekas, jual mobil bekas itu dengan harga 40 jutaan. Itu 40 sama jutaan itu kasih spasi, Ja. 40. Nah, itu kasih spasi tuh, nggak boleh. Nah, nggak boleh dekat-dekat ya, bukan muhrimnya. Oke. Nah, itu 40 jutaan. Nah, oleh karena itu ininya kita sudah dapat nih. Dalam 20 kata itu kita sudah dapat kata kunci utama dengan kata kunci turunan. Nah, nanti tinggal teman-teman kembangkan sendiri ya bahasanya ya. Yang penting kata kunci utamanya ke bawah, kata kunci turunannya ke bawah. Sekarang klik dulu publish tuh yang di kotak biru tuh sebelah kanan itu. Di bawah tuh. Udah tulisannya publish tuh. Ya, Pak. Nah, itu yang tombol birunya, bukan itunya yang itu kan menutup tuh. Klik. Nah, itu ke bawah tuh ada tulisan tuh yang tombol biru. Nah, itu tekan dulu biar nggak hilang, istilahnya di save ya. Oke. Oke, nah ya. Turun ke bawah. Nah, ini kita ini ya, ini anggap saja nanti ini 100 kata ya. Oleh karena itu sekarang masuk ke dalam buka halaman baru Google. Yang tulis google.com. Ya, tulis mobil Daihatsu Classic tahun 94. Tahun 94. Nah. Oke, diklik. Klik gambar. Nah, oke. Ini itu mobil saya ada di sana tuh. Nah, itu apa namanya? Kamu pilih yang warna hitam. Oke, anggap jangan yang ada watermark-nya, Ja. Cari yang ini, yang hitam. Itu kan itu ya. Nah, itu kamu buka itu kamu save tuh gambarnya tuh. Yang hitam itu. Oke, di save tuh ya. Ini istilahnya kalau kita misalnya mengambil gambar di Google ya, atau ini sebenarnya gambarnya mempunyai hak cipta. Ini tapi kita bayangkan bahwa ini gambar tidak mempunyai hak cipta. Sekarang kamu lihat kalau tadi disimpan di mana tuh, simpan gambarmu itu. Ada di mana tadi buka window ininya komputernya. Ada buka. Nah, itu harusnya ini dulu open image new tab tuh kalau dari itu dari situ ininya ambil gambarnya. Oke, simpan. Nah, sekarang buka tuh tempat folder nyimpan gambar tadi ada di mana? Buka di layar sini. Coba. Mana? Nggak kelihatan. Mana gambarnya tadi? Wah, ngeblur, Pak. Hah? Ngeblur. Ya, nggak, saya bukan nanya blurnya, cuma lihat filenya mana. Filenya. Oh, buka layarnya, buka ditampilin di share screen. Bentar, Pak. Windows Explorer itunya dibuka. Ini, Pak. Oke. Nah, kalau Anda ngambil dari Google, kalau begini ini nggak sesuai dengan kaidah perseoan yang benar ya. Google akan mendeteksi bahwa ini sumbernya dari sini nih tuh, Daihatsu Classic bla 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 itu yang Eja copy paste. Caranya gimana? Rename, Ja. Klik kanan tuh, ininya kamu klik, nah klik kanan.
Nah, itu kalau nggak ganti langsung. Nah, gantinya dengan apa? Nama filenya dengan kata kunci utama tadi yang kita pilih. Jual mobil apa tadi itu? Tadi apa? Yang judul ininya? Balik lagi ke itu, aku jadi lupa tuh. Yang Mobil Kan second. Bandung. Jual mobil Ah, second Bandung. jual mobil second Bandung. Nah, itu. Jadi gambar ini udah terset ini. Tapi kalau kamu copy paste mentah-mentah terus disimpan di web, wah itu mah robot Google ketawa-ketawa kalau ngambil dari sana ya, gitu kan. Tapi kita akan ini. Robotnya bisa Oke. ketawa ya. Wah ngambil. Tapi ini masih belum benar nih, Ja, gitu kan. Nah, itu layarnya kamu klik kanan tuh. Klik kanan. Itu buka, itu diklik dulu gambar mobilnya. Nah, aku terus klik kanan. Nah, terus open web. Bawahnya open web. Nah, pakai Paint. Buka di Paint tuh. Oke. Mana dia belum kebuka ya? Oke. Layar enggak. berbeda kayaknya. Atau di mana? Itu ya. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Anggap aja nih gambarnya gede lah gitu ya. Nah, ini masih dideteksi sama Google. Walaupun nama filenya sudah ganti, tapi dia akan melihat bahwa ini gambarnya sama gitu kan. Gitu. Apalagi mesin pencari Google itu dibekali oleh kecerdasan buatan. Dia bisa membandingkan gambar sebelumnya gitu kan. Nah, ini caranya gimana supaya gampang gitu kan. Nah, itu kamu bisa kasih coret-coretan tuh di gambar itu, ya kan? Mau dicoret apa? Atau kamu kasih watermark gitu ya. Tapi yang tidak menutupi objeknya. Tapi kalau teman-teman belum tahu cara memasang watermark, itu paling gampang itu pakai Paint ini. Jadi teman-teman tinggal kasih. Di situ kan ada huruf tuh, ada icon A. Coba diklik, Kak. Ya, nah, tulis itu di mobilnya, ke layarnya. Ini mobil Eja gitu tulisnya. Nah, ini mobil Eja gitu ya. Nah, ini ada elemen lain yang membedakan dengan gambar aslinya gitu ya, sehingga ini dideteksi sama Google sesuatu yang tidak sama. Ya, kenapa sih situs-situs jual mobil atau situs-situs properti begitu teman-teman upload, setelah itu hasilnya ada watermark mereka. Misalnya rumah123.com, olx.co.id, rumah.com. Begitu kita ini atau mobil123.com, begitu kita jual di sana, foto asli kita tanpa watermark, tiba-tiba mereka muncul ini watermarknya. Karena apa? Karena mereka berpikir teman-teman juga akan menjual dengan gambar yang sama, gitu kan, di saluran yang lain. Karena nanti akan bersaing nih antara yang di rumah 123 atau mobil 123 dengan postingan teman-teman. Nah, mereka akan tampilkan watermark. Nah, cara kita balik, ya kan? Kita buat juga gitu. Kalau Anda nggak punya foto produk, misalnya Anda pengen jual sepatu nih, sepatu bata warna hitam, foto Anda nggak bagus, Anda cari yang tipenya sama nih, Anda ketemu di Google, tapi ingin optimasinya bagus gitu kan. Nah, itu cara teknisnya seperti ini ya, untuk supaya tidak dianggap sama. Itu di-set ya gambarmu ya. Ini mobil Ejanya udah itu ya, itu ya. Nah, langsung aja set. Nah, oke. Nah, oke. Yes. Nah, sekarang kembali ke buku Kang Lintang. Mana? Buku Kang Lintang. Oke, mundur ke bawah, turun ke bawah maksudnya, bukan mundur. Nah, terus. Nah, itu ada fitur image tuh di bawah tuh. Nah, klik tuh fitur image-nya tuh, klik. Fitur image nih. Nah, itu. Nah, sebelah kananmu tuh. Nah, itu fitur image-nya nih, klik sampai ininya turun ke bawah. Mana tadi fitur image-nya jadi hilang. Naik ke atas dia. Coba lihat. Kita harus masukin gambarnya. Oke. Mana, Pak? Coba terus ke bawah, cari sampai ketemu dia.
Oke, tarik lagi saya ke atas. Nah, fitur image-nya tadi ada tempat gambar tuh buat kita simpan gambar. Ya, bawah. Terus ketemu nggak? Nggak ada, Pak. Tapi Tadi ada. Makanya. Naik dikit Nah, ya. Naik dikit. coba cari deh ya. Nah itu fitur ini Mana? atasnya Coba pelan-pelan ya. Kamu lihat ya kanan ya. Nggak apa-apa sih pemula ini. Kamu acak-acak dulu ini bukunya. kelewatan ya. Kelewatan ya. Nah, Nah ini ya, kiri ya. ada nggak di bawah buat nyimpen image? Kelewatan lagi ya. Coba dia biasanya kesimpan ke sebelah kiri. Coba cari. Di atas SEO ya. Oke. Turun lagi ya. Nah itu ya. Stop. Coba turunin lagi. Ada nggak? Oke. Udah. Kita kelewatan ya. Mana, Bu? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ganti aja layarnya. Coba orang balik lagi tuh. Di atas iOS itu. Iya. Yang warna Di atas oranye iOS merah SEO. Mana? itu ya. Nah itu dia tuh. Nah pindah tuh. Klik ya. Oh, Jangan sampai ini. salah. Klik. Yang segitiga ke bawah kamu klik. Jangan yang atas. Segitiga ke bawah. Naik. Nah tuh. Klik. Tarik tuh. Upload dari gambarmu. Mana tadi? Upload file. Klik. Oke. Ambil gambar tadi sih. Si Klesi. Misalnya, oke. Masukkan. Oke, stop ya, jangan ini. Nah, itu kan ada all test. Kamu tulis tuh semua kata kuncinya tuh, yang sebelah kanan tuh. Kamu lihat sebelah kanan, ke bawah. Nah, itu ada tulisan all test. Nah, tulis. Nah, jual mobil second Bandung. Semua. Jadi begitu dideteksi sama robot Google, ini nih, ini maksudnya jual mobil second Bandung gitu ya, karena kita ambilnya ininya. Terus ke bawah lagi ya. Captionnya juga kamu tulis jual mobil second Bandung. Tuh bawah semuanya yang kosong-kosong kamu isi jual mobil second Bandung gitu ya, supaya nanti gambarnya itu dideteksi bahwa itu maksudnya adalah jual mobil second Bandung. Nah, algoritmanya kebaca ya. Jual mobil second Bandung. Oke, set picture. Aku bawa lagi atau enggak tulisannya? Enggak ada, udah set picture-nya. Udah. Tombol biru tuh kamu klik tuh. Dah. Oke. Udah, itu abaikan aja dulu. Itu nanti kita akan bahas yang lain. Nah, itu ini update. Klik update. Oke. Nah, ini postingan sederhana teman-teman ini sudah ini ya, sudah bisa gitu untuk kita anggap sebagai postingan yang sesuai dengan kaidah SEO. Walaupun ini masih 20 kata. Teman-teman enggak minimal itu harus 300 kata. Nah, 100 kata pertama itu mengandung kata kunci utama atau kata kunci turunan atau kombinasi keduanya, kata kunci utama dan kata kunci turunan, tapi tidak perlu banyak-banyak supaya tidak dideteksi sebagai spam. Nah, jadi teman-teman ininya menuliskannya. Apakah boleh copy paste dari Word atau ini? Nggak boleh. Anda harus tulis di situ. Ya, nggak boleh copy paste dari manapun isi postingan. Kalau sudah nulis di Word, tulis lagi salin di sini. Nggak boleh copy paste. Karena apa? Karena di belakang layarnya itu, copy paste-nya itu ada kode-kode yang membedakan bahwa itu copy paste, bukan ditulis asli di situ. Makanya saya bilang SEO ini lama, harus telaten, harus rajin gitu. Jadi nggak serta-merta harus di ini. Kalau ada jasa-jasa, wah bisa membikinkan artikel segala macam. Nah, itu nanti artikelnya itu bukan ditulis di Word atau di media lain atau di Notepad ya, bukan, tapi harus ditulis di dalam postingan ini supaya dia terdeteksi bukan sebagai copy paste ya. Jadi teman-teman perhatikan nih di sini. Ini banyak yang nggak sabaran di sisi ini nih. Wah, gini ininya ya, gitu. Masukin aja ya, tapi resiko dia nggak akan ada di halaman atas gitu. Nah, dari sisi ini SEO on fact versi WordPress tahap dasarnya kira-kira seperti ini. Mundur lagi ke bawah ya. Terus
Terus, oke, stop. Stop ya. Ini ada plugin SEO title. Ini judul kita itu udah hijau. Artinya apa? Secara SEO itu sudah benar. Ya kan? Sudah hijau. Ini nanti akan kita bahas di ini. Ini adalah alat bantu kita apakah tulisan SEO kita itu sudah benar atau belum. Nanti ada juga tentang meta deskripsi ya. Di sini ada SEO analis ya, coba aja klik SEO analisnya. Itu yang segitiga ke bawah tuh, di bawah meta deskripsi ada tulisan SEO analis. Ke bawah ya. Nah, itu diklik. Ini juga apa namanya variabel yang akan lihat turun ke bawah. Nah, itu ada merah-merah ya. Merah-merah ini artinya apa? Tuh kayak yang di bawah. Ini belum mencapai 300 kata tuh, udah dibilangin tuh. Diam, jangan diturun-turunin. Nah, itu tuh meta deskripsinya belum diisi, ya kan? Internal link-nya belum ada. Nggak apa-apa karena ini enak banget loh SEO ini. Jadi kita pakai ini plugin ini ya. Plugin ini untuk mendeteksi bahwa apakah sudah benar, tapi dia mengasih good job ya di bawah itu ya. Dari sisi apa? Dari sisi gambar yang kita copy paste tadi di Google, eja ganti namanya itu hijau ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan SEO titelnya hijau, ya kan? Itu kita sudah dapat 2 skor positif ya. Nah, targetnya semua hijau nih. Ya, ada ya toleransi di oranye lah ya. Jadi ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau ya. Kalau lampu hijau sudah bisa jalan. Kalau masih oranye, hati-hati. Kalau merah berhenti, jangan diterusin. Nanti postingannya nggak bakalan dilirik sama Google. Ya, ini variabel ini nanti saya ajarin lah itu di tahap selanjutnya Pak malam ini ya. Kalau malam ini bisa begadang kita. Besok saya mau meeting. Nah, itu ininya variabelnya. Tapi saya akan berikan dasar-dasarnya ya. Bahwa ini kita dibantu sekali loh. Kita baru dapat dua lampu hijau yang kita sudah bisa jalan. Dari sisi type ininya apa? Pak Lintang hilang suaranya. Suaranya jadi ya, kedengeran? Ya, Pak Lintang udah hilang. Sekarang udah Kedengeran. Oke. Jadi yang kita dikasih boleh jalan itu baru 2. Gambar dan judulnya ya. Nah, yang merah-merah itu nanti kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Bahkan gambar yang boleh nyomot dalam tanda petik, eja coret-coret, filenya diganti namanya, terus ininya itu sudah dianggap memenuhi kaidah SEO ya. Jadi enak gini. Kita belum bahas tentang kontennya. Di sini ada outbound link ya. Itu nanti kita bahas internal link. Link di dalam website itu antar halaman tuh harus tersambung. Ya kan? Harus sambung tuh. Ini nanti dari SEO on Fact ini banyak sekali yang harus dipelajari ya. Yang teman-teman kalau memang mau serius ini insya Allah Aidas Academy akan buat kelas khusus nih untuk SEO nih ya. Kalau teman-teman mau ya memperdalam ini skill yang di era 4.0 menuju 5.0 ini harus dimiliki oleh orang-orang yang memang pengen usahanya bagus dan budgetnya bisa kita kendalikan. Salah satunya menggunakan SEO ini. Oke, nah ini sudah secara tahap dasar teman-teman pahami ya bahwa seperti ini loh, nggak bisa. Dan kalau tadi tuh yang naik dulu ya ke atas, naik dulu Kak, bukan mundur, bukan turun, naik ya, naik, oke, naik, terus sampai kalau tulisan yang tulisan ini yang 100 kata yang masih 20 kata, jual mobil second Bandung sampai ini, Anda copy paste itu di bawah merah. Ya kan? Anda ambil judul artikel yang ada di Google. Mau lihat nih bingung nih, buka paragrafnya apa, Anda copy paste itu merah di bawah. Ya, terdeteksi bahwa ini
copy paste. Makanya tadi kan saya suruh ketik kan, itu apa yang terlintas di otak saya suruh ketik aja. Yang penting masukin dulu satu kata kunci utamanya atau kombinasi keduanya. Ini kombinasi keduanya. Nah ini teman-teman kita dapat lampu hijau. Tinggal nanti ini diisi dulu 300 kata seperti tadi yang merah itu. Ini belum memenuhi nih minimal 300 kata. Terus belum ada internal linknya. Kita masukin linknya. Internal link itu seperti apa sih? Misalnya link yang kita masukin adalah link kontak WhatsApp kita. Kita tulis di situ bukan dalam huruf 0812 bukan, tapi https://2wa.me/62 dan seterusnya. Itu bisa dianggap sebagai internal link gitu kan. Atau internal linknya itu ke halaman website kita satu lagi, misalnya kontak kami gitu. Di Eja sudah bikin nih di websitenya kontak kami. Nah di situ kita cantumkan URL permalingnya ya, atau linknya, link kontak kami itu ada di mana. Itu sudah bagus gitu. Nah ini teman-teman teknisnya seperti ini ya. Kalau di WordPress ini enak banget lah pokoknya, asal teman-teman telaten sedikit, mau bersabar-sabar sedikit, insya Allah ini bisa dilaksanakan ya. Ini tahap pertama untuk Anda mulai belajar SEO Unpacked. Masuk ke ini apa gambar itu tuh, cabai itu. Nah, ini adalah situs foto yang bebas lisensi. Coba tulis di situ. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia nulisnya ya. Di ininya, misalnya mobil bahasa Inggrisnya apa aja. Klik. Turun ke bawah. Nah, ini adalah gambar-gambar ini secara ini bebas royalti. Anda nggak usah takut. Ini bisa menjadi sebuah ini ya, sebuah bekal, amunisi atau aset grafis yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Jadi ini tidak dihitung kalau Anda mau mengambil gambar ini sebagai ilustrator tulisan Anda atau konten Anda di sini. Ya, kalau tadi kan kontennya tentang jual ya, jual mobil. Tapi kalau di sini misalnya ada tentang bercerita ya, misalnya judulnya itu karena kita edukasi misalnya apa ceritanya judulnya ya, misalnya tentang kenangan bersama ayah ya waktu masih kecil naik mobil. Nah Anda cari mobil jadul di sini ya, misalnya PW atau mobil apa Kijang Kapsul. Nah ini di sini ketika Anda tidak punya aset grafis untuk memvisualisasikan gambarnya apa kata-kata atau tesnya itu seperti apa, ambil di sini, jangan yang di Google ya, di sini. Nah oleh Google gambar-gambar yang ada di situs ini tidak, walaupun Anda belum ganti filenya atau belum ganti apa namanya ininya, itu tidak dihitung sebagai sebuah pelanggaran, istilahnya kalau di sepak bola seperti itu ya, tidak dihitung sebagai pelanggaran. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Tapi kalau teman-teman saya pengen supaya lebih dideteksi lagi deh biar disayang sama robot Google, ya boleh aja diganti filenya gitu ya. Jadi namanya kalau kita download ini bla 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 bla, Anda ganti misalnya jual mobil second Bandung atau mobil ayah saya. Nah ini bisa dijadikan sebuah rekomendasi untuk aset grafis. Kenapa saya pakai ini? Karena resolusi gambarnya tinggi. Coba klik tuh gambar yang warna merah, mobil merah itu, klik. Ya, nah, coba pre-download, kamu klik. Nah, ini resolusinya jangan di-download dulu. Nah, resolusinya yang bisa teman-teman pilih. Tajam banget nih. Gratis lagi. Mau pilih yang mana gitu. Nanti disesuaikan gitu. Kalau teman-teman mau bikin presentasi ya, atau apa di PowerPoint, kekurangan gambar, ambil dari sini gitu ya. Macam-macam. Bahkan gambar 17 tahun ke atas pun ada di sini ya. Jangan diklik-klik ya, kalau belum nikah ya. Ya. Nah, itu ini contohnya gitu. Nah, ini tempat mengambil aset grafis. Jadi teman-teman bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu kalau Anda tidak mempunyai amunisi. Oke, sampai sini saya buka dulu pertanyaan nih. Ambil saya minum. Saya jadi ajak dong teman-teman kalau ada yang mau nanya. Baik Bapak Ibu,
materinya bagus banget nih buat kita semua. Semoga kita bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh silakan Bapak Ibu ditanya ke Kang Lintang langsung terkait pertanyaan yang materi yang tadi. Bisa ditulis di kolom chat aja supaya nanti dibacain, dan juga waktu juga nggak terlalu lama nantinya. Silakan Bapak Ibu. Pak Robert. Pak Robert silakan. Pak Robert, Mas Eja. Halo Kang Lintang. Ya Pak, silakan Pak. Apakah di Blogspot juga tersedia fasilitas seperti di WordPress tadi untuk setting-settingnya itu, atau bagaimana Kang? Karena saya coba dibuka blog, sudah bikin sendiri, sudah lama sebenarnya kita ketik, cuman belum ketemu sampai rapi gitu. Masih belum paham sampai setting-settingnya. Ya. Pengalamannya Kang. Jadi saya sudah paham, udah ketangkap maksudnya Pak Robert. Buka aja blogger itu blogspot tadi yang udah kita siapin. Kita sama aja udah nyiapin nih kalau pertanyaan ini muncul. Nah itu, jadi kalau teman-teman pengen buat kan SEO ini kan harusnya tampilnya tuh pakai website. Website itu ada yang berbayar, ya WordPress atau yang lain. Yang tadi buku Kang Lintang itu kan pakai WordPress, itu berbayar per tahunnya, itu 200.000 domainnya, servernya beda-beda. Tapi kalau Anda ingin yang gratisan, Anda bisa pakai blogger.com atau dulu namanya blogspot.com. Nah, klik ya buat blog. Oke, ini anggap aja sih aja lagi buat ini ya, baru. Nah, itu klik mau akunmu aja tuh. Nah, itu. Nah. Oke, udah semuanya merem ya, jangan lihat candinya aja. Klik. Ya. Udah, jangan sekarang lah, nanti aja, jangan sekarang. Oke, masuk dulu ke Blogspot. Oke, nah udah turun ke bawah. Itu dihapus saja tuh yang undang-undang tuh. Biar nggak ngalangin tuh, hapus. Nah, di judul ya. Tar dulu, judulnya misalnya Eja jual mobil ya. Ini misalnya apa namanya, juragan mobil judulnya. Juragan mobil. Nah, berikutnya. Ya. Nah, ini alamat URL-nya ya. Kalau tadi yang berbayar misalnya buku kanglintang.com itu kan berbayar. Tapi kalau domainnya gratis, itu di belakangnya nggak langsung .com, tapi ada blogspot atau WordPress ya. Yang gratisan juga ada WordPress. Misalnya di sini mobil Eja, tulis ya. Mobil Eja. Mobil Eja. Itu nggak, jangan di spasi ya. Nah, mobil Eja. Oh, ternyata mobil aja pun udah ada yang make tuh blogspotnya ya. Jadi kamu lahir tahun berapa, Ja? Wah, hebat aja udah ada blogspot. Nah, mobil aja 2002 ya. Kalau 2022 sekarang. Nah, oke, tersedia. Berikutnya. Ya, nama yang ingin ditampilkan. Tadi kan kita ingin menampilkan tentang jual mobil second ya. Nah, tulis Ja. Jual mobil second. Ya, langsung kita kunci itu di situ. Kali blogspot seperti ini kira-kira ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Robert. Ya, nanti kita ada kelasnya juga nih kalau teman-teman mau belajar masing-masing platform. Selesai. Ya. Oke, udah jadi nih blogspotnya. Oke. Itu hapus saja. Ke bawah turun. Ke bawah. Lihat blog. Oke, ini kan juragan mobil ya. Ini tentang Eja. Nah ya, terus balik lagi tadi ke blogspot. Oke, nah itu klik postingan ya, atau postingan yang paling atas. Yang paling atas postingan. Nah, sama ya Pak Robert, cuman beda ininya ya. Judulnya taruh di sana. Wah, tadi apa? Jual mobil second. Jual mobil
Tekan. Nah, terus ke bawah. Nah, itu tadi ya 200 kata ya, pokoknya sama lah seperti itu. Nah, terus ke bawah, ke sebelah kanan. Nah, turunin itu. Nah, itu ada permaling. Klik. Ya, ini kita coba klik permaling khusus. Nah, kalau permaling khusus itu nanti biasanya di belakangnya itu ada tambahan .html, tapi nggak apa-apa. Nah, kita pakai yang permaling otomatis saja, Ja. Kalau di itu, nah permaling otomatis. Karena ini kan fiturnya gratisan ya, jadi nggak selengkap fitur yang ada di yang berbayar. Klik lokasi. Ya, nah itu ini mau ditelusuri di mana nih anaknya Google. Nah, itu Eja mau jual di mana tadi, Ja? Di Bandung kan? Nah, tulis Bandung. Nah, oke. Nah, terus ke bawah opsi. Ini Pak, ini kali Pak ya? Ya, di situ tulis. Jangan di bawahnya, itu harusnya otomatis. Dihapus dulu tuh yang Bandung bawah. Di Bandung. Nah, terus jangan Bandung, nakal. Nah, diklik itu kaca pembesarnya biar respon. Nah, ada ya. Nah, itu di kota Bandung aja dia nanti ditelusuri tuh. Oke. Terus ke bawah. Ya. Nah, itu ini kan masuk nih 100 kata ya. 100 kata itu bla 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 ya. Nah, di sini penempatan taruh gambarnya bisa di layar ini gitu ya, di layar tulisan ini. Nah, itu bisa di iniin. Nah, coba tulis aja dulu aja situ bla 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 gitu. Ya, enggak ya, pokoknya jangan tulis bla 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 ya, titik-titik lah gitu ya, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, oke. Nah, enaknya di sini kita bisa pratinjau dulu. Coba klik ya pratinjau. Nah, ini belum dimasukin gambarnya, masukin dulu gambar, tunggu. Udah muncul pratinjaunya. Enggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, itu nanti sisipkan gambar ya di situ. Nah, kalau Pak Robert sudah terbiasa dengan Blogspot, bagus gitu ya. Cuman nanti tinggal dipilih template Blogspotnya mau yang seperti apa gitu ya. Template Blogspotnya yang direkomendasikan. Di situ nanti ada. Nah, ini kira-kira dari Blogspot. Memang ada dua perbedaan ya untuk mengoptimalisasinya. Di sisi fitur yang gratisan itu tidak banyak seperti fitur berbayar. Nah, ini nanti teman-teman lihat untung ruginya. Kalau menurut saya sih 200.000 sebulan itu tidak terlalu setahun itu tidak terlalu berat lah ya untuk mendapatkan impact yang besar gitu ya. Jadi bisa dilihat plus minusnya dulu. Oke, nanti kita untuk Blogspot ini nanti kita cari sesi khusus untuk mempelajarinya lebih dalam. Lanjut ya, siapa lagi yang mau nanya? Atau di chat. Halo Pak Vicky, silakan di sini ada yang mau nanya. Pak Vicky? Ya, ya Mas Eja. Pak Dwi, boleh. Mana dulu nih? Dwi Ya, itu Pak Vicky. Puja, bukan Pak Dwi, Bu Dwi. Yang mana dulu nih Mas Eja? Boleh Pak Budwi dulu. Tadi di awal sepertinya udah mancingin. Oke. Ya, silakan Bu Dwi. Mau nanya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi perusahaan saya sudah menggunakan SEO profesional. Kemudian masukkan kata kunci itu. Tetapi yang menelpon itu banyak orang kesasar, Pak. Artinya tidak tercapai target ya, hanya 1 dari 10 itu ya, 1 yang benar, yang 10 enggak gitu. Kadang 1, 5 ya, 1 benar, 5-nya enggak gitu. Nah, ini karena apa ini, Kang Lintan? Oke, Bu. Jadi begini, Bu. Mungkin kalau sudah masuk ke dalam target itu mungkin maksudnya bukan SEO ya, tapi SEM ya. Karena kalau
Sudah masuk ke dalam target, itu kita sudah meriset audiens yang akan melihat postingan kita. Tapi kalau di sini kita ingin artikel atau postingan kita yang tidak berbayar sama sekali dibaca ada di halaman pertama gitu. Dia tidak menyasar kepada segmen target, tapi ingin postingan kita ada di halaman pertama supaya nanti orang yang mencari di Google dengan kata kunci jual mobil second di Bandung itu yang dilihatnya adalah postingan kita, Bu. Jadi ada perbedaan nih antara SEM. Tapi kalau tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah ini nih, memang SEM itu nanti pakai kata kunci juga dan dia meriset kepada si penerima seperti iklan di Facebook Ads ya. Nah, seperti itu. Ini siapa sih yang menerima? Nah, itu nanti mungkin materinya bukan di SEO, Bu. Nanti kita ada materinya SEM. Seperti itu. Kalau ini pengennya supaya orang masuk awam di page yang one, dengan kata generik bacanya postingan kita. Kira-kira seperti itu, Bu. Untuk jawabnya. Makasih sekali, Kang Lintang. Nah, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Itu Mbah Dwi. Ya, Mbah Dwi. Umurnya 71 tahun loh, masih belajar Google. SEO. Maaf, Pak Ian. 1 tahun masih belajar SEO. Wah, diketawain, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Lanjut pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Vicky. Silakan Pak Vicky. Yang mau ditanya ke Kang Lintang. Baik, Mas Eja, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Ayah Yan, Kang Lintang, dan semuanya. Kang Lintang, ini saya mau sedikit bertanya. Pertama, banyak juga nggak apa-apa, jangan sedikit nanggung. Lama-lama asik juga nih ngobrol-ngobrol sama Kang Lintang nih ya. Ada aku lupa nelpon Pak Vicky juga kemarin tuh. Nggak apa-apa ya. Kebetulan. Ya, lanjut. Gini Kang Lintang, saya sempat begitu. Saya kan di permesinan ya sebenarnya Kang Lintang nih. Sempat saya bikin akun sendiri untuk mesin yang saya coba jual itu di Instagram sama di Facebook, bikin akun baru lah misalnya seperti itu. Nah, cuma memang bisa dibilang dari 2 akun tersebut yang walaupun dia nge-link barengan itu jujur saja belum ada yang memperhatikan dari postingan saya, apalagi yang di Facebook. Bahkan di Facebook saya itu mendapatkan email, saya disarankan untuk membayar, artinya ikut membayar sekitar kalau nggak salah 90.000 berapa begitu. Tapi saya masih bingung dengan kondisi yang berbayar tersebut, apakah nanti postingan saya itu akan dinaikkan sama Facebook atau tidak. Nah, kemarin saya juga sempat berpikir untuk masuk ke dalam linknya Google. Namun di dalam linknya Google ini saya kan masih agak bingung nih. Dulu ada beberapa teman saya mengatakan kalau masuk ke linknya Google, bagaimana caranya posisi kita bisa ada di atas postingan, sementara jangan sampai nanti kita malah ada di bagian bawah yang sebenarnya itu juga tidak bisa dilihat, percuma juga katanya begitu. Nah, beberapa teman saya bilang katanya kita harus sering update ya terkait dengan Google agar kita sering ada di atas, sama seperti halnya kayak YouTube, kita sering tonton atau kita sering apa segala macam biar kita punya postingan itu ratingnya naik begitu. Nah, dari hal seperti itu semua yang tadi saya sebutkan baik di Instagram, baik di Facebook dan di Google, ini saya memang benar-benar pingin masuk ke dalam ranah seperti itu, khususnya untuk mesin-mesin saya nih yang saya mau coba publish ke Google. Cuman saya masih agak bingung saja. Nah, untuk yang batch pertama kemarin terkait dengan SEO, saya kan tidak mengikuti karena memang
waktunya saya memang sangat mepet sekali waktu pada saat saya kemarin di Bandung minggu lalu begitu. Ya. Nah, sekarang pas begitu masuk di batch yang kedua ini sudah benar saya bisa sedikit menangkap, namun kan judul batch pertamanya saya tidak mengikuti kemarin, tonton recordnya pun juga cuma sampai setengah. Nah ini kira-kira bagaimana nih Kang Bintang, apa namanya untuk bisa lebih detail lagi ke arah sananya Pak Kang Bintang gitu. Oke, terima kasih Pak Fikih. Jadi saya akan coba uraikan sedikit ya. Kalau di awal Pak Fikih tentang ini apa namanya beriklannya di platform sosial media ya, dalam hal ini IG dengan Facebook, itu memang berbeda dengan mesin pencari dalam hal ini Google. Bedanya ada di mana? Kita beriklan di Kang, suaranya terputus Kang. Pak Lintang hilang tadi suaranya hilang. Pak Lintang. Yang jawab ya. Iya. Pak Fikih sudah buat itunya websitenya? Oh, website belum Pak Ayah belum. Kalau serius dibuatin websitenya aja Pak. Wah, websitenya, Google Maps-nya, Google Business-nya dilengkapin aja semuanya Pak. Nah itu dia tahapan itu apa namanya waktu itu kemarin ada di batch 1 ya Kak? Enggak ada. Kalau itu batch 1 hanya menuliskan memahami bagaimana apa namanya judul apa sih namanya itu nyebutnya itu? Kata kunci utama kata kunci, ya Pak kata Ian. kunci ya. Dengan kata kunci turunan. Kata kunci sama kata kunci utama sama kata kunci turunan. Sama seperti yang diajarkan hari ini sebenarnya sama Pak. Nggak usah khawatir. Hanya hari ini tetap terkait. Ya, hari ini SEO yang kata kunci itu sekarang dicoba diterapkan di dalam aplikasi WordPress sama blog gitu. Karena Pak Lintang nih ngajarnya pelan, jadi ya kita bisa ikutin pelan banget ini. Ini itu ada plus minusnya itu. Dia tidak bisa instan. Kang, itu tadi suaranya terputus Kang. Oke. Ulang. Sekarang kedengeran nggak? Ya, sekarang kedengeran. Ya, jadi kalau kita di Google itu ada dua pola ya, SEO dengan yang berbayar, SEM. Nah ini saat ini kita belajar dengan SEO. SEO ini atau SEO ini tidak bisa serta-merta. Dia harus continue, dia harus rutin. Bahkan dalam satu kata kunci yang kita incar sebagai kata kunci unggulan supaya postingan kita ada di halaman pertama, itu harus 1000 kali kita memposting dalam 1 tahun itu minimal loh. Artinya dalam 1 hari Anda harus punya postingan kata kunci itu 2 sampai 3 kali, nggak boleh berhenti gitu ya. Jadi postingannya itu. Makanya kita mulai rapikan nih, nggak boleh asal sekedar posting. Nanti Anda dapatnya cuma capeknya doang. Sebelum kita masuk ke sana, kita benerin dulu nih permalingnya. Sudah bagus belum? Terus kita cari tuh konten-kontennya. Kita paham dulu teorinya bahwa di judul itu, di heading 1 itu atau di bab 1 itu adalah kata kunci utama. Terus kita paham juga kata kunci turunannya untuk membuka di status kata pertama. Seperti itu. Jadi kalau sudah paham teorinya ini, kita akan enak mengerjakannya. Kalau enggak, bayangin aja 1000 kali dalam setahun, tapi kacau semua isi postingannya. Jadi nggak dianggap. Nah, nanti ada namanya manajemen SEO. Nah, nanti ada di kelas AIDAS Academy, ketika Anda sudah paham teknisnya seperti ini, nanti ada cara manajemennya. Manajemen Anda sebagai blogger ya, kalau Anda bekerja sendiri, atau manajemen tim Anda, supaya nanti kata kunci yang kita incar itu ada di halaman utama. Jadi jangan pernah berpikir kalau pakai SEO ini 1 kali postingan Anda udah ada di halaman
depan. Yaitu kalau kata Om Jin, ngimpi katanya gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan satu kali postingan yang sudah dianggap benar itu Anda pasti ada di halaman depan. Beda ya. Tapi kalau Anda punya kapital yang tadi si Bu Dwi ya, beliau menyampaikan itu bisa. Tapi bukan SEO namanya, SEM. Tapi begitu dicari itu nanti di bawahnya ada tulisan sponsor ya, itu yang berbayar. Nah, artinya kita di sini sedang melakukan memilah-milah materi-materi ya, jadi teman-teman bisa memahami. Nah, kalau di sosial media memang kekuatannya ada di riset penerimanya ya, di samping konten, apakah kontennya sudah sesuai belum dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Facebook atau IG, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, nanti detailnya bisa kita diskusikan kembali. Oke, Jo. Siap, Kang. Baik, Pak Vicky, terima kasih atas pertanyaannya. Kang Lintang ada yang nanya lagi nih lewat via chat. Pak Enggai boleh on cam aja tanya langsung ke Pak Lintang. Waktunya pun juga masih banyak gitu. Ya. Pak Enggai, silakan Pak. Cuma simpel aja Pak pertanyaannya. Itu dalam konten utama tadi, itu kata kuncinya maksimal berapa kali Pak ditulis Pak? Yang 100 kata itu ya? Ya, atau yang kan kalau yang dalam publik kan 300 kata Pak? Ya, jadi gini, kaidah lah ya dalam begini. Judul Anda itu atau heading atau bab itu kata kunci utama ya. Itu rasanya itu bisa 1 kata, 2 kata atau long tail keyword atau yang panjang itu misalnya jual mobil second Daihatsu warna metalik tahun 94 di Bandung. Itu panjang kata kuncinya. Atau Anda ngambil di tengah aja, jual mobil second gitu. Atau jual mobil second di Bandung. Itu relatif, itu di judul. Tapi begitu masuk di 100 kata pertama ya, itu kita bisa kombinasikan antara kata kunci utama atau kata kunci turunan yang tadi kita udah cek di Google rekomendasinya, atau dua-duanya. Cukup 2 itu saja di 100 kata pertama. Jelek-jeleknya itu atau itu ada 4. Nah, kalau di WordPress ini begitu Anda sudah selesai mengetik 100 kata, diam, publish, terus Anda lihat tuh indikator SEO-nya tuh di bawah itu sudah hijau belum? Kalau belum hijau, berarti ada yang salah tuh. Kebanyakan kata kuncinya atau dianggap sama toolnya ini maksudnya apa gitu ya, kok banyak banget kata kuncinya, tidak ada narasi yang menjelaskan tentang kata kunci tersebut. Makanya tadi di 20 kata yang ditulis sama Eja, saya cuma mengkombinasikan 1 kata kunci utama dan 1 kata kunci turunan, seperti itu Pak. Gantung yang hijaunya aja Pak, enggak usah berkali-kali ya. Katanya dulu ada yang bilang 3 kali katanya Pak. Boleh 3 kali itu, tapi Bapak harus pandai menyisipkan dia itu ada di antara kata-kata apa gitu supaya orang enak membacanya. Nah, betul, bab per bab gitu Pak. Ya, jadi nanti Bapak baca ulang lagi, terus jangan nulisnya terburu-buru ya, yang ditulis JG. Ya, jadi ditulis JD, itu nggak akan diindeks loh. Karena Google itu menyukai kerapian. Karena apa dia? Google menyukai kerapian karena ini kan fiturnya dia nggak mau dong ngasih ke konsumen begitu dicari tulisannya berantakan, kan jelek jadinya Google-nya. Logikanya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang ininya. Makanya tadi si Eja kan saya ini kan minta itu jangan huruf besar, huruf di depan aja gitu. Jadi di sini memang dipergunakan ejaan yang baik dan benar ya, seperti itu. Nah, ini yang teman-teman harus paham. Seperti itu, Pak. Jadi yang penting hijau ya, Pak ya? Ya, hijau itu. Kalau pakai WordPress ya. Kalau pakai yang lain nanti ada ininya. Nanti kita latihan di PR ya. Nanti saya lihat tuh teman-teman tuh udah hijau apa banyak merahnya. Hijau oke ya, Pak ya. Enggak perlu 2 kali atau 3 kali. Pokoknya hijau ya, gitu ya. Ya, hijau. Jadi harus dapat izin dulu. Jadi kalau dia merah ya, ini tool ini maksudnya menahan kita loh. Ini masih merah apa enggak? Kok mau diposting sih? Yakin, gitu kan?
hijauin dulu dong supaya kita enak jalannya, supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor gitu kira-kira. Ya, tapi kalau nggak ada tool ini, ya kita kan pakai perasaannya, ini udah hijau jalan, gitu kan. Nah, tapi kita pakai alat bantu nih supaya kita terukur, supaya kita ininya, gitu. Nah, ini saya gunakan kepada klien-klien saya yang saya banyak ya klien-klien dari surat kabar yang nggak saya sebutkan. Cara saya meeting dengan mereka, saya sampaikan, ini udah sesuai dengan kaidah. Buktinya mana Pak Lintang? Ini hijau semua, gitu. Jadi klien saya langsung, ya Pak Lintang hijau nih. Saya transfer gitu. Udah selesai. Jadi tinggal ini. Jadi kalau teman-teman sudah paham ilmu ini, mau buka jasa SEO enak banget gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Lintang. Oke. Ada lagi ya? Lanjut. Ya, terima kasih Pak Enggai. Baik Pak Lintang, ada lagi satu lagi dari Pak Fajar Aditya. Boleh silakan Pak Fajar langsung aja. Waktunya masih ada. Ditanyakan ya. Baik, terima kasih Mas. Kang Lintang, ini saya mau nanya sih paling dasar pada saat kita, misalnya saya mau buat website nih, kebetulan saya ada beberapa produk. Nah, apakah penamaan website kita itu akan mempengaruhi SEO juga selain dari konten-konten yang akan kita buat nantinya? Yang pertama. Kemudian kalau saya ada beberapa produk, kemudian saya ada kayak semacam holdingnya lah, misalnya dapur apa, nah produknya itu ada produk A, produk B. Better itu bikin websitenya itu per produk atau dia di satu aja, kemudian kita bikinkan linknya untuk masing-masing produk, Kang. Dan penamaan website itu efektifnya gimana sih untuk bisa mengoptimalkan SEO tadi? Gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke domain itu, teman-teman pahami yang namanya extension. Di setiap domain itu ada extension, ada .com, .net, .id, dan seterusnya. Yang paling saya rekomendasikan itu adalah .com. Ya, extension yang paling saya rekomendasikan itu adalah .com. Di bawah itu adalah .net. Tapi kalau Anda main di lokal di Indonesia, .id gitu ya. Di luar itu saya tidak kurang merekomendasikan ya, karena ini ada pengaruhnya juga di ini ya, di mana di pencarian Google. Kalau yang lainnya, misalnya .as atau .us ya bahasa Indonesianya, itu kalau trafficnya udah tinggi, misalnya zoom.us ya, bukan zoom.com tuh, zoom.com punya orang lain tuh. Nah kalau ini itu trafficnya udah tinggi gara-gara pandemi, dia langsung melonjak di halaman pertama. Nah ketika Anda udah paham tentang extension.com, baru Anda berpikir tentang nama domainnya. Domain ini adalah nama alamat ya istilahnya, alamat supaya orang atau mesin Google itu paham alamatnya ada di mana. Alamat ini bisa menggunakan dua variabel pengukuran. Pertama adalah menggunakan kata generik, yang kedua adalah menggunakan merek. Kata generik seperti apa? Misalnya Aidas. Aidas itu kan brand. Ya, jadi kita menggunakan nama brandnya ya, Aidas ya. Kemarin baru kami beli namanya aidas.id ya, karena aidas.com sudah milik orang luar. Atau aidasmall.com atau aidasacademy.com. Nah, itu sudah kita pegang. Itu kalau dari sisi brand. Tapi kalau dari sisi kata generik, itu yang digunakan adalah ketika brand Anda atau merek Anda itu belum dikenal sama orang. Ya, belum dikenal, orang belum kenal. Anda akan susah bertempurnya di situ. Oleh karena itu, masuklah ke kata generik. Kata generik itu maksimal 3 kata, paling bagus 1 kata. Contohnya apa? Misalnya kalau misalnya saya punya apa namanya domain juraganoleh-oleh.com, ya juraganoleh-oleh.com. Nah itu 3 kata ya, juraganoleh-oleh.com. Nah terus kalau kita misalnya menjualnya cuma 1 kategori produk, misalnya menjual mobil second, misalnya kita tulis saja mobilbekas.com atau mobilsecond.com, itu 2 kata ya, karena yang biasanya 1 kata itu apalagi .com itu sudah jadi domain premium yang harganya mahal ya, nggak kejangkau sama kita. Nah jadi ambil yang 2 kata. Nah 2 kata ini atau 3 kata ini harus mengandung arti, jangan ngaco ya, karena ini kan kata generik ya, jadi harus mengandung arti. Juraganoleh-oleh.com itu mengandung arti nggak? Ya mengandung arti, maksudnya apa? Dia jualan oleh-oleh sebagai juragan, isinya banyak, ada macam-macam di dalamnya. Nah itu menjawab pertanyaan Bapak tadi, ketika kategorinya
lebih dari satu. Jadi kita cari kata generik yang di situ. Misalnya Eja jualan mobil second ya. Nah, mobil second ini kalau pengen isinya kan macam-macam, ada Daihatsu, ada Toyota, bahkan ada mobil Cina gitu ya. Jadi Eja ngambil domainnya juragan mobil gitu ya, atau mobil bekas ya, seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan si mesin pencari ini memahami ini maksudnya apa sih linknya gitu, maksudnya apa gitu. Jadi nama domain itu tidak banyak pengaruhnya, tapi ada pengaruhnya juga gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya kira-kira apa ya, itu seperti garam ya, kalau nggak sampai itu kurang enak gitu ya, walaupun dibilang ini rendang gitu, tapi ada yang kurang gitu, nggak ada lengkuasnya misalnya seperti itu, atau rendang nggak pakai santan gitu kan, jadi apa itu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi untuk memilih domain, lihat dulu tujuannya apa, apakah ingin mengembangkan brandnya sudah ada, tapi Anda udah nggak apa-apa deh, yang penting kembangkan brand dulu, yang ininya bisa jalan. Tapi Anda berpikir juga, oh brand saya belum dikenal sama orang, saya jualan dulu deh produknya, ambil domain yang generiknya gitu, yang kata generik, tapi harus mengandung arti dan tidak boleh ada huruf-huruf yang alay-alay ya, misalnya juragan ya, A-nya dikasih @ gitu ya, supaya itu nggak direkomendasikan. Jadi penamaan domain itu memang penting, tapi lebih bagus disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Seperti itu, Pak. Ada. Ya, Pak Fajar, udah gimana? Ya, jelas. Ya, baik Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar. Ya. Setelah Pak Fajar ada yang mau bertanya lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Waktunya masih ada. Oke, Pak Enggai itu. Boleh Pak Enggai lagi bertanya lagi. Silakan. Meneruskan tadi pertanyaan Bapak tadi, itu nama domain itu Pak, seandainya saya mau jual mobil Honda saya Pak ya, saya tulis mobilhonda.com gitu boleh Pak? Mobil apa? Mobil Honda. Jadi saya mau jual mobil Honda. Oke. Honda. Terus saya pakai kan perlu hanya 2 kata kan Pak? Ya betul. Tapi di sini tadi saya lupa menyampaikan bahwa tidak boleh masukin merek yang sudah didaftarkan sama orang gitu ya, sama perusahaan. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Mobilhonda.com itu nggak boleh. Jadi Honda itu kan merek, dia bukan kata generik gitu. Itu kan merek ya, itu Honda gitu kan. Tapi kalau misalnya di Jepang mungkin bisa aja, misalnya di Jepang misalnya dijual mobil Pak Honda kan, karena Honda itu nama orang di Jepang ya kan. Jadi itu di sana jadi generik. Tapi kalau di Indonesia itu jadi brand, itu nggak boleh, ya nggak boleh dimasukin ya, kecuali kita sudah ada. Jadi begini, ketika kita mendaftarkan domain, saya pernah berapa kali jadi ininya di BNI ya, ketika saya mendaftarkan domain untuk BNI, misalnya Mitra UMKM BNI, itu vendor domain itu meminta ke saya adalah surat penunjukan langsung bahwa saya memang mendaftarkan domain atas nama BNI, ditandatangan sama Dirut. Itu sampai saya bawa ke meeting BNI itu, ditandatangan sama Dirut atau pejabat yang selevelnya, karena si penjual domain atau vendor domain itu nggak mau dituntut di belakangan hari gitu kan. Wah ininya, jadi sampai dibawa tuh, padahal saya tulis tuh Mitra UMKM ya kan. Nah saya ini Mitra UMKM BNI gitu. Nah itu ada kata BNI-nya. Nah itu kata vendornya minta surat, ada tanda tangan cap basah dan tempelnya bahwa ini. Nah karena kita memang saya partner resminya BNI, jadi dikasih surat tersebut untuk didaftarkan. Itu pengalaman kalau menggunakan ada satu kata yang ini apa namanya, ada brand orang lain ya. Ketika brand itu apalagi brand nasional ya, Honda itu. Honda mah bukan nasional lagi, internasional. Seperti itu Pak Enggai. Boleh lagi tanya Pak? Ya. Nah sekarang kalau saya tulis mobilbekas.com gitu, terlalu umum ya Pak ya? Enggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Enggak apa-apa ya Pak? Boleh ya? Kalau umum-umum itu enggak boleh sebagai
katanya bagaimana gitu? Boleh. Contoh ya Pak, contoh nih ya, contoh. Saya itu pernah mendevelop sebuah perusahaan, nama domainnya tahu Pak apa? Kantorpos.com. Itu boleh. Kantorpos.com. Kenapa? Karena itu kata generik Pak, kantor pos. Pos di Indonesia itu namanya bukan kantor pos, tapi pos Indonesia. Kantor pos itu menunjuk kepada alamat, tempat. Ya kan? Waktu itu saya develop tuh, kantorpos.com. Ya kan? Ribut tuh orang pos dan gironya kan. Saya yang berhadapan langsung. Saya coba tanya gitu kan, sebelum kita masuk ke ranah hukum, saya mau tanya, Bapak ini namanya perusahaannya apa? Pos Indonesia, bukan kantor pos kan? Ya udah kalah dia. Kantor pos itu adalah alamat, you know, kan? Nah, kalau misalnya Bapak di kesehatan ya, misalnya Bapak pernah di kesehatan, Bapak boleh daftar itu rumahsakit.com. Nggak ditolak Pak ya, sama Google-nya? Enggak, itu kan ini kata generik. Yang tidak boleh itu kalau dia mengandung sebuah brand yang sudah didaftarkan. Pos Indonesia nggak boleh saya tulis. Tapi kantor pos boleh. Makanya waktu domain itu saya pengen dikembangkan ya, waktu itu sempat mirip dengan Tokopedia, sampai saya ada surat somasi dari Tokopedia karena mirip banget gitu dengan Tokopedia. Isinya kantor pos itu adalah ini apa namanya? Marketplace untuk hasil bumi di masing-masing daerah gitu. Jadi kalau pengen tahu hasil daerah atau kerajinan segala macam di seluruh Indonesia di pelosok-pelosok, lihatnya di kantor pos. Waktu itu kita buat sampai seperti itu sebelum proyek ini berhenti karena butuh kapital yang besar ternyata. Nah, jadi pengalaman dari situ boleh Pak seperti itu, kecuali ada mengandung mereknya. Nah, ini saya kasih sedikit trik ya, ini pengalaman saya juga. Perhatikan penggunaan domain kalau mereknya itu lebih dari satu kata. Ya, kalau di Bandung itu ada ini, Pak Ian dan Bapak-bapak, namanya perumahan ya, dekat perumahan saya, Kota Baru Parayangan. Ya, Pak Beri mungkin tahu ya, Pak Beri ya, orang Bandung ya, atau Pak Charles ya, yang dekat banget ya. Ya, Kota Baru Parayangan. Ternyata developer Kota Baru Parayangan itu daftarkannya itu bukan hanya Kota Baru Parayangan, Pak, tapi kota barunya juga didaftarkan. Nah, ketika saya waktu itu ya, jadi ininya ada mungkin teman-teman udah familiar ya, Dewa Eka Prayoga segala macam, itu kita pingin buat di dekat Kota Baru Parayangan itu namanya Kota Baru Islam, karena perumahan ini pakai metode syariah. Digugat itu sama Kota Baru Parayangan. Kenapa digugat? Ada tulisan kota barunya. Seperti itu, digugat itu. Akhirnya nggak jadi berdiri tuh. Batal di proyeknya. Padahal nggak jauh tuh dari Kota Baru Parayangan tempatnya. Karena ternyata ini ya, makanya kita harus pandai-pandai melihat ketika memakai nama domain yang menggunakan kata generik. Tapi kalau bukan kata generik, bukan mengandung merek ya, itu aman-aman saja. Kayak saya juragan oleh-oleh.com ya, itu aman seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Inggai. Pak Lintang, Pak Vicky mau nanya lagi tuh. Ya, mau nanya lagi Pak Lintang, Pak Vicky. Boleh ya. Pak Vicky ditanya lagi. Iya, makasih Mas Eja. Ini ya makin lama makin menarik bahasannya. Kang Lintang, ini terkait dengan domain ya. Jadi saya lebih kepada saya punya punya job desk lah ya. Kalau saya ini kan sebenarnya misalnya sudah ada brand, tapi brand tersebut sebetulnya memang yang saya sekarang geluti. Artinya misalnya merek atau brand saya ini misal ini kan SCM untuk mesin perkayuan nih Kang. Nah, kalau seandainya saya bawa brand tersebut tetap masuk di dalam domain tersebut, begitu kan saya juga bekerja di brand tersebut. Itu apakah diperbolehkan atau tidak, Kang? Ya. Jadi itu kalau brandnya punya Bapak ya diboleh-bolehin saja, atau punya perusahaan Bapak ya. Yang tidak boleh ini ketika brand itu tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Bapak seperti itu. Itu lebih baik dihindari.
seperti itu. Jadi artinya kalaupun memang brand tersebut memang kita yang membawakan, kita boleh. Masalahnya kalau brand tersebut kan sebetulnya untuk di dunia itu kan dari Italia nih Pak, ini kan begitu. Nah, cuman saya nanti akan membawakan mesin perkayuan merek SCM di Indonesia. Nah, SCM ini brandnya dari Italia begitu. Nggak masalah. Kalau itu kan nanti jalurnya itu kan Bapak kan istilahnya ditunjuk langsung sama vendor itu kan untuk menjual barang itu. Artinya itu nggak masalah gitu. Oke. Jadi bisa dibilang untuk domain paling maksimal tiga suku kata ya Kang ya? 3 kata. Tapi kalau mau saya rincikan lagi, tidak boleh keluar dari 14 huruf. Oh, oke. Tidak boleh keluar dari 14 huruf. Kurang dari 14 huruf masih boleh. Tapi mengandung arti. Dan kita yang disarankan sama Kang Lintang tadi akan lebih baik dengan .com yaitu tadi ya. Betul. Dan nama domain itu boleh dikombinasikan dengan angka. Tapi saya rekomendasikan angka itu 123 atau 88. 123 88. 123 atau 88. Oh, 123 atau 88. Kalau memang mau dikombinasikan dengan angka. Ya, misalnya nih, saya kan jual beli domain nih. Kemarin tuh baru ditawar nih sama orang luar nih. Ada domainnya satu ditawar, saya modalnya cuma 200.000, ditawar $2.000 ya. Itu namanya diary123.com. Nah, itu ditawar $2.000 ya. Saya lupa tuh karena kemarin saya sakit, saya nggak buka emailnya. Udah di ultimatum, ini saya jarang nih langsung penawar nih, mau dilepas enggak? Saya lihat angkanya $2.000, oh mau sir gitu kan, dari luar itu. Kemarin sempat saya kasih lihat tuh ke Pak Ian, ini mau gitu. Jadi dicari sama orang. Jadi teman-teman begini ya, domain itu memiliki nilai kapitalisasi yang tinggi. Kalau teman-teman nanti coba buka tempat kerjaan saya ya, salah satu pekerjaan saya kan GM di startup namanya presiden.com. Presiden.com ini adalah tempat menjual domain-domain yang mahal, ya, domain-domain mahal yang memiliki nilai tinggi gitu ya. Nah itu di sana itu harganya tinggi-tinggi. Dan yang paling tinggi itu ekstensionnya .com, ya, ekstensionnya .com. Kemarin kami baru berhasil menjual namanya masak.com, ya, masak.com itu terjual di inilah ya, saya kasih tahu aja bocorannya antara 50 sampai $100.000. Coba teman-teman kali dengan 14.000, ya kan? Nah, itu harga masak.com. Nah, itu yang satu kata itu diburu sama orang. Dan semua kosakata bahasa Indonesia itu sudah hampir semuanya 60% dimiliki sama orang asing, Pak. Domain kata generiknya. Makanya kalau siapa yang kayak mau beli, mau jual ini mobil bekas.com itu saya yakin tuh udah dipakai sama orang tuh. Gitu. Jadi ininya kita terpaksa harus mengganti extensionnya ke yang lain ya. Ya itu sih nggak masalah juga. Tapi teman-teman saya rekomendasikan pilih extensionnya .com, 1 kata lebih baik, 2 kata lebih baik, 3 maksimal suku katanya. Kalau bisa hurufnya jangan lebih dari 14 huruf. Seperti itu. Iya. Waduh, menarik nih. Cuman harus dipikirkan lagi nih untuk bikin domain nih ya. Jadi ininya seperti itu ya Pak. Jadi domain itu penting karena kita SEO ini nggak bisa memposting konten kita kalau kita nggak punya website. Ya, website itu ada yang berbayar atau yang gratisan yang seperti tadi ya, blogspot.com. Ya. Seperti itu. Terakhir Pak Lintang boleh tanya. Siap Kang, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Terakhir boleh tanya lagi Pak Lintang. Boleh Pak. Katanya ini Pak Lintang, kalau nama generik itu nggak boleh sama sekali di Google Pak. Untuk apa? Nama generik itu loh, pamai seperti apa ya tadi, kayak masak apa ya? Pamai karung plastik gitu Pak. Karungplastik.com itu nggak boleh katanya Pak. Jadi nama-nama umum tidak boleh dan itu akan dikeluarkan, di branded gitu. Betul enggak Pak? Jadi selama yang saya tahu ini sih
kata generik ya, kata generik itu boleh dipakai untuk domain selama kata generik itu tidak menyerempet kepada sebuah brand ya. Misalnya Mandiri ya. Mandiri itu kan sebenarnya kata generik. Tapi kalau misalnya dipakai untuk di luar perbankan, yaitu yang sisi-sisi kontennya itu akan perbankan, itu sih sebenarnya masih bisa masuk. Misalnya apa lah ya, misalnya yang nggak ada produk Mandiri ya. Kalau mitra Mandiri itu ada produknya, apalagi mitra karya Mandiri ya. Yang ini itu coba misalnya bisa kita menggunakan kata Mandiri itu yang di luar lingkup perbankan, misalnya klinikmandiri.com, ya kan? Itu kan kesehatan jatuhnya, itu boleh, itu nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Dulu saya pernah beli domain yang mirip waktu saya belum paham ya dengan Facebook, padahal nggak Facebook banget. Waktu itu saya pengen transaksi namanya belajar fbapp.com, itu nggak bisa, padahal udah disingkat ya. Itu nggak bisa karena FB-nya itu udah dipatenkan sama si Facebook. Padahal di depannya ada satu tulis belajar facebook.com. Maksudnya saya memberikan jasa pelatihan tentang Facebook Ads. Itu nggak diterima itu. Ininya apa? Pembelian saya domainnya, dan saya terpaksa tidak pakai itu. Nah, karena apa? Karena judulnya masih nyerempet nih dengan Facebook. Kan belajar Facebook kan artinya kan belajar beriklan di Facebook. Itu kan punyanya si Facebook. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Enggai logikanya. Benar ya, pikiran saya bahwa bahwa itu kalau nama generik itu di ban itu belum tentu ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih. Betul. Ya. Ya, terima kasih Pak Enggai. Kang Lintang, ini udah waktunya udah mau selesai juga, udah 9:30. Jadi kita harus ya sebentar aja. Ya, Pak. Boleh. Sebelum masuk ke closing statement, teman-teman PR ya, itu belajar buku itu ya, buku digital itu dipakai. Itu teman-teman harus dapat hijau. PR teman-teman. Yang pertama adalah tentang Anda menjual kopi. Yang kedua adalah tentang jasa rental mobil. Yang ketiga adalah tentang ini apa namanya umroh ya, biro travel. Nah jadi itu topiknya. Anda pilih salah satu ya, kopi, jual kopi ya, bukan kopinya saja, jual kopi, terus rental mobil sama umroh ya, atau biro travel. Anda pilih salah satu, apakah biro travel dan umroh atau umroh saja. Biasanya sih bergabung ya, biro travel dan umroh. Nah, itu Anda cari kata kunci utamanya, tulis di sana, terus apa namanya? Masukkan 100 kata pertama. Ya, 100 kata pertama mengandung satu kata kunci utama atau kata kunci turunan atau kombinasi keduanya. Lalu gambarnya itu gunakan teknis yang tadi Eja sampaikan. Kalau masih belum paham teknisnya seperti apa, nanti nonton videonya. Jangan lama-lama di uploadnya ya, rekaman ini ya, biar nanti teman-teman bisa belajar. Nah setelah itu, setelah Anda publish, itu nanti lihat indikator SEO-nya. Yang saya minta Anda dapat dulu 2 poin lampu hijau. Kalau Anda sudah bisa di sini, nanti untuk yang lainnya pusing-pusingnya kita serahkan kepada teman-teman bersama-sama, bukan kepada saya ya. Kalau saya udah lewatin masa pusingnya. Jadi nanti kita iniin belajar bersama-sama. Jadi Anda harus dapat 2 hijau. Di-share lagi ya, share screen lagi yang tadi yang buku Kang Lintang. Biar teman-teman lebih paham. Ini bikinnya di WordPress kan Pak Lintang? Ya? Di WordPress kan maksudnya PR. Ya, di WordPress ini kan buku Kang Lintang. Mana aja? Oke. Ya. Jadi indikator pertamanya adalah tadi ya 3 topik ya, jual kopi, apa tadi rental mobil, sama biro travel dan umroh. Terus turun ke bawah aja. Ya. Nah, ini bikin dulu aja kategori yang situ aja. Biar nanti teman-teman gak usah ngetik lagi kategori. Itu add new kategori. SEO kategori, Pak. Ya, tambah lagi. Ke bawah tadi ada add new kategori. Mana tadi? Nah, ke atas. Add new kategori. Nah, itu. Mana tadi? Oh, kelewatan lagi. Nah, add new kategori. Nah, itu masuk. Nah, itu tuh klik.
klik yang adminnya, yang garis ini adminnya klik. Ya. Jual kopi. J-nya huruf besar ya. Nah, jual kopi. Ya, add new kategori, klik add new kategorinya yang di bawah, tombol di bawah. Ya, nanti teman-teman sesuaikan dengan kategorinya, rental mobil. Rental mobil. Nah. Travel umroh. Terus, biro travel umroh atau umroh travel ya, yang benar ya, biro travel umroh ya. Biro travel aja lah, biar agak general ya, biro travel. Nanti kan produknya ada umroh, ada wisata rohani dan lain-lain. Biro travel, add nih kategori. Maka di update publish tadi mana yang publishnya, tombol publishnya ke atas dikit. Nah, itu update. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal dipilih tuh kategorinya apa. Silakan pilih. Nah, turun ke bawah aja, turun ke bawah. Turun ke bawah. Ingat ya 100 kata ya. Nah, mana? Turun ke bawah aja. Nah itu ya. Mana tuh? SEO analisnya diklik. SEO analisnya diklik. Anda turun ke bawah. Nah, di sini di SEO analis ini Anda minimal terserah lah, ada mau di problem atau di mana, pokoknya ada minimal 2 lampu hijau. Ada ininya tombolnya hijau itu. Anda dapatkan itu. Jadi buat PR-nya, ini hari apa nih? Hari Rabu ya. Kumpulkan paling maksimal itu Senin ya, Senin jam 12 siang ya. Cukup panjang waktu Anda. Tapi ingat ya, jangan copy paste, nanti kebaca di sini. Merah semua itu, atau oranye. Jadi Anda ketik sendiri 100 kata, pilih judulnya. Kalau sudah ya, Anda laporkan di grup, kasih tahu Anda nulis apa di situ judulnya ya, supaya nanti saya dan teman-teman yang Ideas Academy itu bisa cek apakah Anda sudah membuat PR-nya atau Anda capture ininya hasil skornya itu ya, supaya kami nggak usah capek-capek atau melihat ke dalam gitu ya. Tinggal ini, udah di ini aja deh, di capture aja Anda sudah dapat hijau gitu ya, 2 minimal. Jadi pilih ininya judulnya. Kita berarti ya sebelum besok pekan depan, apakah mau melanjutkan ini atau masuk ke materi yang baru? Mungkin ini aja dulu Kang, biar sampai benar. Oke, itu ya. Terus ini pengumuman yang pertama, pengumuman yang kedua, bulan April itu kan sudah masuk Ramadan. Kemarin saya pikir-pikir kita akan tetap mengadakan aktivitas tapi tidak full. Mungkin dalam 1 bulan Ramadan itu hanya 2 atau 3 kali pertemuan saja. Cuman saya mengusulkan ke teman-teman itu pindah hari. Pindah harinya itu di hari Ahad atau hari Minggu. Tadinya saya pengen di Bada Asar atau sore-sore. Cuman saya pikir kalau sore-sore ibu-ibu udah mulai sibuk nih nyiapin buka puasa Pak Yan. Ya kan? Nyiapin cendol, kolak dan sebagainya. Jadinya kita pindah saya usulkan di jam 10 pagi ya, hari Minggu. Jadi Ahad berarti ya, hari Minggu pagi ya mungkin gitu 2 ya. kali atau 3 kali ya, pokoknya 10 hari terakhir kalau teman-teman mau mudik atau mau fokus ibadah, kita off semua dari urusan duniawi ini gitu ya. Jadi teman-teman ini pengumuman keduanya ya, nanti di pekan itu nggak ada lagi yang malam, kita optimalkan pagi gitu ya. Nah, hari Minggu, tadinya saya mau pikir hari Sabtu tuh, cuman kalau hari Sabtu, saya rasa waktu teman-teman tuh lebih banyak dihabiskan untuk bercengkrama dengan keluarga. Nah, lebih baik di hari Minggu ya, hari Minggu di jam-jam 10-an yang teman-teman tidak terlalu sibuk. Nah, itu kita akan belajar di sana 2 atau 3 kali pertemuan, nanti saya lihat situasinya di sana. Seperti itu ya. Oke, Jak, kembalikan ke Jak. Baik Kang Lintang, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang kita pelajari sama-sama pada malam hari ini bisa kita amalkan, juga bisa kita kerjakan dan manfaat juga buat kita semua. Kurang lebihnya dari saya atau dari Mas Eza, nanti di share ya untuk yang link buku Kang Lintangnya ya. Baik, nanti kita bantu share. Siap. Terima kasih Pak Fikri. Sorry, sebentar, Jak.
Ya Pak. Nanti sebelum penutup ini saya minta Pak Yan untuk membaca doa syafaratul majelis, dan teman-teman yang selain beragama Islam bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya Jaya, supaya Ya, nanti pertemuan ini kita diberkahi sama Allah, dinaungi oleh malaikat, diaminkan supaya kita bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang benar-benar bisa kita implementasikan. Amin. Baik, Bintang. Untuk Pak Ian bisa langsung dibacakan doa kafaratul majlis supaya kita juga sama-sama berkah dalam belajar pada malam hari ini. Boleh Pak Ian, silakan. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.